Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teori Akuntansi kelas I akan menampilkan video presentasi kami mengenai efisien securities market. Semoga dengan adanya video ini rekan-rekan dapat lebih terbantu untuk memahami materi yang akan dibahas. Selamat menonton. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Untuk penjelasan lebih lanjut akan kami bahas di slide selanjutnya. Terima kasih. Apa itu efisiensi? Efisiensi sendiri ini merupakan ketepatan cara usaha kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Terus mengapa disebut sebagai pasar sekuritas yang efisien ini? Karena pasar itu ada pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan ini di pasar tersebut sepanjang waktu sepenuhnya mencerminkan suatu informasi yang diketahui publik tentang sekuritas tersebut. Lalu selanjutnya ada 4 poin tentang efisiensi ini. Poin tentang efisiensi ini ada 4. Antara lain itu ada harga pasar, itu efisien sehubungan dengan informasi yang diketahui publik. Dengan demikian tuh definisi tersebut tuh tidak menutup kemungkinan adanya informasi orang dalam. Orang yang memiliki informasi orang dalam itu pada dasarnya tahu lebih banyak daripada pasar. Jika mereka ingin memanfaatkan informasi orang dalam mereka itu, orang dalam mungkin dapat memperoleh keuntungan berlebih dari investasi mereka dengan mengorbankan orang luar. Terus yang kedua itu ada efisiensi pasar adalah konsep yang relatif. Jadi pasar relatif efisien ini terhadap stok informasi yang tersedia untuk umum. Tidak ada definisi yang menunjukkan bahwa pasar itu maha tahu dan bahwa harga pasar ini selalu mencerminkan nilai dasar yang sebenarnya. Terus yang ketiga ini ada investasi adalah permainan yang sangat adil jika pasar efisien. Ini tuh berarti bahwa investor itu tidak dapat mengharapkan untuk memperoleh pengembalian berlebih pada sekuritas atau portofolio sekuritas melebihi dan di atas pengembalian yang diharapkan normal atas sekuritas atau portofolio itu, di mana pengembalian yang diharapkan normal memungkinkan adanya risiko. Terus yang terakhir itu harga pasar itu harga pasar sekuritas ini harus berfluktuasi secara acak dari waktu ke waktu. Artinya tuh tidak boleh ada korelasi serial dari pengembalian saham. Jadi jika sebuah perusahaan melaporkan kabar baik hari ini, harga sahamnya akan naik untuk mencerminkan berita ini pada hari yang sama. Dan jika tanpa adanya berita lebih lanjut, harganya terus naik pada hari-hari berikutnya. Ini adalah bukti ketidakefisiensi. Selanjutnya, bagaimana harga pasar mencerminkan sepenuhnya semua informasi yang tersedia. Jadi, dalam pasar sekuritas yang efisien ini, harga sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dan perubahan harga pada pasar tersebut akan berlaku secara acak dari waktu ke waktu. Efisiensi didefinisikan relatif terhadap stok informasi. Jadi jika stok informasi ini tidak lengkap, maka harga sekuritas akan salah. Dengan demikian efisiensi pasar tidak menjamin bahwa harga sekuritas ini sepenuhnya mencerminkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Namun, hal itu menunjukkan bahwa harga tidak bias dibandingkan dengan informasi yang tersedia untuk umum dan akan bereaksi cepat terhadap informasi yang baru atau yang direvisi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alinda Rahayu, NIM 092. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar sekuritas efisien. Pasar sekuritas efisien adalah di mana harga sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar tersebut setiap saatnya benar-benar menunjukkan semua informasi yang dapat diketahui oleh publik mengenai sekuritas yang diperdagangkan. Selanjutnya ada 3 poin utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada harga pasar merupakan informasi yang dapat diketahui oleh publik. Nah, definisi ini tidak mengizinkan adanya inside information. Yang kedua, bahwa efisiensi pasar merupakan konsep yang relatif
Pasar efisien sangat relatif dengan informasi yang tersedia bagi publik mengenai saham yang diperdagangkan. Hal ini menyatakan bahwa bila ada informasi baru mengenai perusahaan, maka harga pasar akan segera disesuaikan dengan informasi tersebut. Lalu yang terakhir ada investasi merupakan permainan yang adil bila pasar dalam keadaan efisien. Hal ini berarti bahwa investor tidak dapat mengharapkan pengembalian yang berlebihan dari sekuritas atau portofolio melebihi pengembalian normalnya, di mana pengembalian normal mengandung resiko. Selanjutnya, bagaimana harga pasar secara tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia. Decision Theory Model hanya menyediakan jalan untuk memproses informasi tetapi tidak menjaminkan proses tersebut benar. Akibatnya, investor yang berbeda akan menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap informasi yang sama. Walaupun mereka semua memproses secara rasional, mereka mungkin telah memiliki pandangan pendahulu yang berbeda atau mereka berbeda berkaitan dengan satu atau lebih input dalam decision theory model ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Karela dengan NIM 2018-310-172. Di sini saya akan menjelaskan implikasi dari pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan. 1. Kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak berdampak pada harga sekuritas selama kebijakan tersebut tidak memberikan efek perbedaan cash flow. Kebijakan khusus yang digunakan diungkapkan dan informasi yang sesuai diberikan sehingga pembaca dapat membandingkan antara kebijakan yang berbeda-beda. Deskripsi yang jelas dan singkat dari kebijakan akuntansi yang signifikan sebuah perusahaan sebaiknya termasuk bagian yang terintegrasi pada laporan keuangan. 2. Pasar sekuritas efisien selalu berkaitan dengan pengungkapan penuh. Jika manajemen perusahaan memiliki informasi relevan tentang perusahaan dan jika informasi diungkapkan dengan sedikit atau no cost, manajemen harus dapat mengungkapkan informasi tersebut atas dasar waktu. Jika tidak, hal ini memastikan bahwa informasi siap diketahui investor dari sumber-sumber lain. 3. Efisiensi pasar mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak seharusnya terlalu berkonsentrasi pada investor naif. Maksudnya, yaitu bahwa informasi laporan keuangan tidak perlu dipresentasikan secara sederhana sehingga semua investor dapat mengerti. Alasannya, jika jumlah investor mengerti tentang informasi yang diungkapkan, maka hal tersebut cukup untuk meyakinkan bahwa harga pasar saham sama dengan jika investor mengerti akan pengungkapan tersebut. 4. Akuntan harus dapat menyediakan informasi yang berguna, cost efektif karena akuntan bersaing dengan penyedia informasi yang lain seperti analisis keuangan, media pengungkapan oleh karyawan perusahaan, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dia Marsha dengan NIM 2018-310-228. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Informative of Price. Informative of price ini yaitu ketidakkonsekuensian yang logis, berupa apabila harga yang telah mencerminkan semua informasi yang ada, tetapi investor yang tidak memiliki motivasi untuk memperoleh informasi tersebut, harganya secara tidak penuh mencerminkan informasi yang ada. Selanjutnya yaitu menurut Scott tahun 2007, Informative of price merupakan proxy of price yang berarti semakin besar nilai dari informative of price tersebut, maka akan memperkecil nilai dari IRC. Kemudian, ukuran perusahaan yang merupakan proxy dari informative of price memiliki pengaruh negatif terhadap IRC. Hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan IRC timbul karena pada perusahaan berukuran besar, jumlah informasi yang tersedia dapat diakses oleh publik selama 1 tahun berjalan, sehingga banyak pengumuman laba pasar akan menjadi kurang bereaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Mega Yulita Meani dengan NIM 2018-310-229. Berikut saya akan menjelaskan mengenai modal penetapan harga aset model CAM, di mana sebuah alat untuk memprediksi keseimbangan imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset berisiko. Modal CAM diperkenalkan oleh trainer Shep dan Litter, merupakan pengembangan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru, yaitu risiko sistematik dan risiko spesifik, di mana sehingga strategi yang efisien adalah passive strategi. Capital asset pricing model berimplikasi bahwa premium risiko dari barang aset individu atau portofolio adalah hasil kali dari risk premium pada portofolio pasar dan koefisien beta, di mana terdapat asumsi-asumsi model CAM. Yang pertama yaitu investor akan mendiversifikasikan portofolio dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio yang efisien. Dan yang kedua yaitu semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Yang ketiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Dan yang keempat, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko. Dan yang kelima, tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. Selanjutnya, terdapat banyak sekali investor sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Yang ketujuh, pasar dalam keadaan seimbang. Kemudian yaitu portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva yang efisien. Fournier pada kondisi pasar yang seimbang. Semua investor akan memilih portofolio optimal yang berada di sepanjang kurva efisien Fournier merupakan model yang secara sederhana bisa menggambarkan atau memprediksi realitas di pasar yang bersifat kompleks, meskipun bukan kepada realitas asumsi-asumsi yang digunakan. Jadi portofolio yang efisien yaitu portofolio yang kurvanya berada di sepanjang efisiensi Fournier. Oleh karena itu, CAM sebagai sebuah model keseimbangan bisa membantu kita untuk menyederhanakan gambaran realitas hubungan return. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuniferida Piralinda dengan NIM 2018-310-281. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep beta. Nah, jadi di sini ada judul Is Beta Dead. Jadi beta sendiri ini merupakan konsep yang penting dalam akuntansi keuangan karena beta menunjukkan risiko suatu perusahaan. Nah, beta menggambarkan besarnya perubahan harga suatu saham tertentu dibandingkan perubahan harga pasar. Memahami beta perusahaan sama dengan memahami risiko perusahaan tersebut yang merupakan basis pengetahuan penting bagi akuntan. Selain itu, beta telah banyak digunakan dalam studi empiris tentang manfaat informasi akuntansi keuangan. Nah, CAPM merupakan salah satu kemajuan yang paling penting di bidang ekonomi keuangan. Model ini jelas berguna untuk aktivitas investasi karena menunjukkan bagaimana return yang diharapkan pada aset terkait dengan memperhitungkan faktor risiko atau beta. Nah, tapi CAPM tidak selalu menyajikan kebenaran 100%. Melainkan dikembangkan untuk diuji secara empiris. Tes empiris pertama untuk CAPM dilakukan lebih dari 20 tahun yang lalu dan cukup bermanfaat terhadap keberadaan model ini. Menggunakan data dari 1930-an sampai 1960-an, para peneliti menemukan bahwa rata-rata pengembalian portofolio saham berhubungan positif dengan beta portofolio tersebut, dan temuan ini konsisten dengan adanya CAPM. Nah, selanjutnya ini ada judul tentang beta is dead. Nah, jadi meskipun terdapat begitu banyak penelitian empiris telah dibuat sebelumnya untuk menguji relevansi dari model ini, terdapat sejumlah penelitian lainnya yang menemukan hasil yang bervariasi. CAPM tidak pernah dipermasalahkan keberadaannya dengan serius sampai tahun 1990-an. Sampai ketika dipublikasinya makalah dari Fama dan French yang menemukan bukti bahwa tidak konsistennya dengan model CAPM, hasil studi mereka telah menerima banyak perhatian, baik dari kalangan akademisi maupun pers pada masa itu, dengan banyaknya artikel surat kabar menampilkan headline seperti Beta is Dead.
Nah, hal ini menekankan, maksud saya makalah mereka, Fama dan French ini menekankan dua poin yang saling terkait. Yang pertama, mereka menyimpulkan bahwa hubungan antara pengembalian rata-rata dan beta ternyata lemah selama periode 1941 sampai 1990 dan bahkan hampir tidak ada pada periode 1963 sampai 1990. Nah, yang kedua, mereka berpendapat bahwa rata-rata pengembalian sekuritas berhubungan negatif dengan price earning ratio dan market to book ratio. Perbedaan hasil penelitian ini jika saja dikonfirmasi oleh penelitian lainnya, maka akan sangat merusak CAPM. Karena CAPM menyatakan bahwa pengembalian yang diharapkan pada saham hanya berhubungan dengan beta dan tidak berhubungan dengan faktor lain seperti price earning ratio dan book margin dan market to book ratio. Nah, slide selanjutnya ini ada pembahasan mengenai are the reports of betas that premature. Jadi sejumlah peneliti itu mengkritik makalah dari Fema dan French yang berjudul Beta is Dead yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Jadi ada beberapa argumen yang membantah sejumlah kritikan tersebut. Yang diantaranya adalah yang pertama, meskipun data selama 50 tahun tampak cukup banyak, namun tidak cukup untuk menguji kebenaran dari CAPM. Yang kedua, hasil yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara price earning ratio dan market to book ratio dengan return mungkin disebabkan oleh kekeliruan statistik. Yang ketiga, price earning ratio dan market to book ratio dianggap hanyalah dua dari sejumlah faktor lain yang mungkin saja berpengaruh terhadap return. Yang keempat, selama periode dari tahun 1927 sampai sekarang, terdapat hasil positif yang berkaitan dengan hubungan antara beta dengan return. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu rata-rata return berhubungan positif dengan beta untuk suatu periode pendek, terlebih ketika menggunakan data tahunan untuk memperkirakan beta. Nah, sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Meilinda Asirvani dengan NIM 2018 310420. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anomali pasar sekuritas efisien. Anomali pasar sekuritas efisien sendiri ini pengertiannya yakni perilaku investor terlihat bertentangan dengan teori pasar sekuritas efisien. Bukti yang tidak konsisten dengan beta sebagai penjualan perusahaan, ukuran resiko yang spesifik, perlu membantah teori pasar sekuritas efisien. Teori pasar sekuritas efisien ini memprediksi bahwa harga sekuritas akan bereaksi secara cepat dan tidak bias terhadap informasi baru. Selanjutnya, prospek teori dan behavioral finance. Menurut teori prospek dari Jack Neman dan Tversky tahun 1979 mengatakan bahwa investor yang menyadari investasi beresiko akan secara terpisah mengevaluasi prospek keuntungan dan juga kerugian. Prospek teori ini juga mengasumsikan bahwa saat menghitung nilai ekspektasi dari sebuah prospek, investor menimbang probabilitas payoff-nya. Probabilitas payoff yang rendah merupakan overweight dan probabilitas payoff yang tinggi disebut dengan underweight. Kombinasi antara evaluasi keuntungan dan juga kerugian yang terpisah dengan pembebanan probabilitas dapat mengarah pada variasi perilaku yang tidak rasional. Pada umumnya, pengembalian sekuritas abnormal suatu ketika dapat ikut mempengaruhi informasi kejadian. Studi dan dokumentasi yang berkaitan dengan perilaku anomali disebut dengan behavioral finance. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madia Amana dengan NIM 2018 310422. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai Post Announcement Drift atau PAD. Jadi PAD ini pertama kali dikenali keberadaannya di New York dan Amex pada tahun 1968 oleh Ball dan Brown. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Ball dan Brown ini terhadap pergerakan return saham di sekitar pengumuman laba atau laporan keuangan. Ball and Brown pada saat itu menemukan bahwa return saham perusahaan yang telah mengumumkan earning yang lebih besar dari perkiraan, returnnya cenderung untuk meningkat terus-menerus selama beberapa waktu setelah pengumuman tersebut. Dan hal sebaliknya juga terjadi, yaitu return saham akan terus
akan turun terus-menerus selama beberapa waktu setelah pengumuman laporan keuangan yang mengumumkan laba lebih rendah dari perkiraan. Pengelompokan saham-saham berdasarkan nilai kapitalisasinya menunjukkan bahwa untuk very good news laporan keuangan, harga saham bereaksi secara berarti tepat pada saat pengumuman laporan keuangan untuk perusahaan-perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar besar. Sedangkan untuk pemisahan perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar kecil, abnormal return justru bergerak negatif dimulai sebelum laporan keuangan tersebut diumumkan. Untuk pengumuman very bad news, laporan keuangan, pergeseran abnormal return untuk saham perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar kecil terjadi pada periode 1 hingga 10 hari setelah pengumuman. Sedangkan perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar, kumulatif abnormal return saham-saham tersebut bergerak secara berarti dari 40 hari sebelum hingga 20 hari setelahnya. Fenomena PAD terjadi di BEJ secara lemah yang berarti bertambahnya abnormal return di sekitar pengumuman laporan keuangan secara terus-menerus sangat kecil. Tetapi dari hal tersebut tidak dapat ditarik kesimpulan logis bahwa BEJ telah efisien dalam bentuk setengah kuat. Hal ini dapat dilihat dari arah dan besarnya respon dari pasar tepat pada saat tanggal pengumuman laporan keuangan yang mana BEJ hanya memberikan respon dengan arah yang sesuai dan berarti secara statistik pada pengumuman very good news. Dua kemungkinan penyebab hal tersebut adalah laporan keuangan yang tidak dianggap sebagai informasi yang berarti bagi publik atau kelemahan dalam metodologi penelitian PAD ini. Post-announcement drift ini terdapat beberapa fenomena. Yang pertama, sekali laba perusahaan diketahui, kandungan informasi tersebut seharusnya digunakan oleh investor sesuai dengan teori efisiensi pasar modal. Namun, telah diketahui lama bahwa hal ini tidak terjadi seperti itu. Nomor 2 yaitu bagi perusahaan yang melaporkan berita baik pada laporan kuartalan, keuntungan abnormalnya cenderung tertunda atau drift hingga pada sekitar 60 hari setelah pengumuman. Begitu juga bagi perusahaan dengan pengumuman berita buruk. Keuntungan abnormalnya cenderung juga tertunda sekitar 60 hari kemudian. Lalu yang ketiga yaitu fenomena ini merupakan suatu anomali pasar modal efisien yang disebut dengan istilah post-announcement drift. Fenomena merupakan tantangan serius dan penting dalam pasar modal efisien. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jazilatun Nikmah, NIM 423. Di sini saya akan menjelaskan tentang asimetri informasi. Dalam kondisi ideal, nilai pasar perusahaan benar-benar mencerminkan semua informasi. Ketika keadaan tidak ideal, nilai pasar mencerminkan semua informasi yang dapat diperoleh secara publik. Bila pasar sekuritas dalam keadaan efisien, perbedaan mengenai keduanya termasuk inside information. Kemampuan orang dalam memperoleh keuntungan dari keuntungan informasi yang mereka dapatkan merupakan masalah yang merugikan. Pengungkapan penuh akan mengurangi masalah ini, yang akan membuat laporan keuangan lebih bermanfaat bagi investor dan meningkatkan kerja pasar sekuritas. Bila laporan memerlukan biaya yang besar, maka inside information akan tetap terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Aulia Fitratunada dengan NIM 2018-310674 akan melanjutkan video presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh sosial dari bekerjanya pasar sekuritas. Dalam ekonomi kapitalis, pasar sekuritas merupakan mesin utama di mana modal dapat ditingkatkan dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan investasi. Maka dari itu, merupakan keinginan sosial di mana pasar ini dapat bekerja secara wajar, di mana harga pasar harus dapat menyediakan nilai yang benar mengenai arus investasi. Lalu kita dapat menyimpulkan keuntungan sosial dari pasar sekuritas yang sepatutnya akan didapatkan bila mengikuti dua kondisi yang kita temui, yaitu yang pertama adalah semua informasi yang relevan di daerah publik, paling tidak lebih dari kemampuan dari denda dan insentif untuk biaya secara efektif memotivasi untuk membebaskan dari informasi di dalamnya. Lalu yang kedua, yaitu harga pasar sekuritas secara relatif efektif untuk informasi ini. Sekian presentasi dari saya dan juga sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Demikianlah rekan-rekan video presentasi dari kelompok 4. Semoga dengan adanya video ini rekan-rekan dapat lebih terbantu untuk memahami materi yang telah dibahas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.